Pemuda langsung melihat. Di antara batu asah yang tidak diinginkan, tersembunyi sepotong giok berkualitas tinggi. Maka dengan cepat ia mengambilnya. Bertanya berapa harga batu asah ini. Terlihat anak kaya dalam situasi ini. Namun ia tertawa terbahak-bahak. Mengolok-olok bahwa pria memang tidak mengerti apa-apa. Bahkan pemilik toko di sampingnya tidak mau mempercayainya. Mengatakan bahwa ini hanyalah batu asah biasa. Meskipun ukurannya besar, tapi pasti tidak akan mengeluarkan warna hijau. Dia memerintahkan pemuda untuk memilih lagi. Tidak disangka pemuda sama sekali tidak memperdulikan nasihat pemilik toko. Bersikeras untuk membeli batu asah ini. Melihat betapa tulusnya kamu, aku akan menjualnya padamu dengan $1 saja. Juga memberimu kesempatan merasakan sensasi menemukan barang langka. Toh, hanya $1. Membeli batu asah sebesar ini sangat berharga. Aku akan mengambil batu asah ini. Tukang, tolong potong ini sedikit. Ketika melihat situasi ini, anak konglomerat mengira dirinya sudah pasti menang. Lalu mengancam pemuda untuk berlutut di depannya sekarang. 100.000 dalam taruhan itu. Dia tidak akan meminta. Mendengar ancaman ini, pemuda menyadari kesempatan untuk menjadi kaya. Segera menawarkan untuk meningkatkan taruhan. Menyatakan bahwa siapapun yang kalah harus membayar 10 kali lipat harganya untuk membeli batu asli lawan. Baiklah, Chen Fei, kamu memang tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Karena kamu ingin meningkatkan taruhan, aku akan menemanimu. Tapi jika kamu tidak bisa membayar 10 kali lipat nilainya, aku akan menggali ginjalmu untuk dijual. Baiklah, kesepakatan. Kamu akan menangis nanti. Tunggu sampai guru memotong batuku. Aku akan memberitahu Anda. Apa itu arti putus asa? Pada saat yang sama, guru juga membuka. Batu asli yang dipilih oleh anak konglomerat adalah giok kuning es langka yang langka sekali dalam 100 tahun. Penonton yang menyaksikan situasi ini semua terpaku di tempat. Karena giok ini setidaknya bernilai jutaan. Ketika pemilik toko melihat adegan ini, dia pikir pemuda itu kalah. Dan kalah dengan sangat telak. Dia langsung marah dan berkata, dia tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar kepada anak orang kaya. Mendengar ini, anak orang kaya langsung merasa senang. Berteriak meminta pemuda itu untuk segera berlutut di depannya. Namun pemuda itu tidak memperdulikannya. Menunjukkan batu aslinya. Tapi belum dipotong. Ternyata sang guru membawanya keluar. 4 potongan limbah tanpa warna hijau. Melihat situasi ini, anak orang kaya langsung mengatakan bahwa segalanya sudah selesai. Meminta dia segera berlutut dan memanggilnya ayah. Bukankah masih setengah potong? Guru, potong di tempat saya menggambar garis. Tidak bisa memotong warna hijau. Apa yang harus dipotong? Potong untuk dia. Potong sesuai garis yang dia gambar. Saya akan membuatnya mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Astaga, batu asah ini sebenarnya adalah batu hijau kaisar. Bahkan 4 potong batu hijau kaisar. Panggil ayahmu. Ini tidak mungkin. Ini bukan batu asah. Bagaimana bisa berwarna hijau? Batu giok raja seharga ini sudah menakutkan. Kami telah membuka 4 potong giok raja. Mungkin bernilai setidaknya puluhan juta. Chen Xiaoyu memiliki mata yang tajam. Dengan $1, sudah membuka. Dengan nilai puluhan juta. Raja giok akan menjadi kaya. Lihatlah. Anak yang baik. Belum juga memanggil ayah dengan cepat. Kami membuka 4 potong giok raja. Setidaknya bernilai puluhan juta. Sesuai dengan perjanjian taruhan. Kamu seharusnya memberikan saya lebih dari 1 miliar. Tapi jika kamu memanggil saya beberapa kali, ayah, saya bisa mempertimbangkan. Membantu Anda menyelesaikan sisa uang. Mengambil 1 miliar dari Anda. Kamu tidak bisa. Kepalaku pusing. Dongfeng, Chen Fei, berhentilah sampai di situ. Dongfeng baru saja mengalami kecelakaan. Sudah sangat malang. Kamu bahkan ingin membuatnya berlutut. Panggil ayahmu. Dan meminta dia untuk membeli batu mentahmu dengan harga yang lebih tinggi. Kamu terlalu jauh. Baru saja dia ingin. Saat saya pingsan. Mengapa kamu tidak datang dan menghentikannya? Mengapa kamu tidak menyadari dia? Terlalu jauh. Sekarang aku menang. Kamu harus berdiri untuk membantunya. Kamu tidak merasa. Apakah kamu orang yang terlalu jauh? Kamu benar-benar memaksa. Tidak bisa disembuhkan. Aku juga melakukannya untuk kebaikanmu. Keluarga Yao bukanlah yang bisa kamu sakiti. Kita sudah putus. Urusanku tidak perlu kamu pikirkan. Khawatir. Terlalu suka ikut campur. Kalau tidak, kamu yang memenuhi janjinya. Kamu, Chen Fei. Apakah kamu masih seorang pria? Ada apa, kamu datang padaku? Mempermainkan Liu Ruomo itu apa? Yo Dongfeng. Seperti orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Jika kamu bisa menerima kekalahan, maka tunaikan janjimu. Kamu mempermainkan Liu Ruomo. Menyentuh garis batas saya. Masih berharap saya memenuhi janji, bermimpi. Aku akan bersikap tidak adil sekarang. Kamu bisa apa padaku? Kamu orang ini. Yo Dongfeng.
Apakah kamu ingin menipu pelanggan di toko ini? Bos Chen, apa maksud Anda? Yang ditekankan dalam dunia barang antik adalah kejujuran. Chen Xiaoyu pandai memilih. Menang judi batu. Kamu harus memenuhi janji. Kalau tidak, nanti siapa lagi berani datang ke tempatmu? Siapa